Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini mata kuliah kita tentang qawaid fiqhiyah untuk kelas hukum ekonomi syariah akan membicarakan tentang kaidah-kaidah yang ammah dan kaidah-kaidah yang khassah atau kaidah umum dan kaidah khusus. Kemarin kita sudah sama-sama membicarakan mungkin sebagai riwayat bahwa kaidah itu diklasifikasikan oleh para ulama pada beberapa bagian kemarin ya. Kita sebut sebagai kaidah induk pertama, kaidah induk yang disebut atau dalam bahasa Arabnya al-um. Lalu kemudian ada kaidah al-kulliyah al-kubro atau kaidah pokok, orang lain menerjemahkannya asasi, al-kulliyah al-kubro, al-kulliyah al-kubro. Ini yang 5 kaidah pokok itu, mulai dari al-umuru bimaqasidiha, lalu ad-dararu yuzal, al-masyaqqatu tajlibu at-taysira, al-yaqinu la yuzalu bisyak, wal ada al-muhakkamah. Itu kaidah yang sangat terkenal yang dipakai oleh berbagai ulama mazhab dan ada dalam berbagai bab dalam fikih. Karena itu disebut sebagai pokok atau asasi. Kalau induk itu satu, ujung sekali, yaitu jalbul masalihi wa dar'ul mafasid, bahwa kemaslahatan adalah harus diwujudkan dan kemudaratan, kemafsadatan, keburukan harus dihilangkan, harus dihindarkan. Itu yang induk lah, yang pokok itu yang 5 itu. Tetapi juga ada yang turunan. Jadi ini kuliah al-kubroh, al-asliyah kira-kira ya, yang asal, al-asliyah. Tapi juga yang ketiga ada yang turunan dari al-kulliyah al-kubro ini, yang disebut dengan cabang atau al-furu'iyah, jadi bukan al-kulliyah. Jadi ini dibagi 2, ada al-kulliyah, ada al-furu'iyah. Yang minggu kemarin kita jelaskan kaidah-kaidah cabang dari al-umuru bimaqasidiha, misalnya al-ibratu lil ma'ani wal mabani la lil alfazi wal mabani, misalnya bahwa dalam yang diambil, yang diterima itu adalah makna dan maksud dari suatu kalimat, suatu lafaz, bukan lafaznya itu sendiri, bukan teksnya misalnya. Nah, itu bagian dari al-umur bimaqasidah kemarin kita jelaskan. Nah, sekarang kita akan berbicara kaidah-kaidah yang umum dan kaidah-kaidah yang khusus. Kaidah yang umum itu sesungguhnya adalah definisinya mirip dengan kaidah pokok, cuma dia bukan bagian dari yang 5 itu. Jadi qawaid al-kulliyah al-kubro itu 5. Nah, selainnya kadang-kadang disebut sebagai kaidah umum, kadang-kadang disebut juga sebagai al-kulliyah juga, tapi bukan al-kubro. Jadi asas, pokok, kulliyah, tetapi dia bukan yang 5. Artinya umum itu ya merambah masuk di berbagai bab dan biasanya diterima oleh berbagai mazhab juga. Ada di bab ibadah, bab muamalah, nanti muamalah dibagi-bagi, ada tentang jual beli dan lain sebagainya. Jadi itu disebut dengan umum. Jadi umum itu sama nanti dengan al-kulliyah, yaitu bersifat lintas bab, sering dipakai dalam berbagai pembicaraan bab-bab disiplin-disiplin fikih, bab-bab pembahasan dalam fikih. Nah, kalau di kitab Ashbah wan Nadhair yang dikarang oleh Imam Asyuti, itu bisa kita lihat
di halaman 201 Alkitab As-Tsani, itu kitab yang kedua, sampai halaman 297, sekitar 97 halaman. Itu ada 40 kaidah yang disebut ammah atau kuliah, tapi bukan bagian dari yang 5 itu. Mulai dari al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad, bahwa ijtihad itu tidak bisa dibatalkan. Ijtihad yang lalu nggak bisa dibatalkan oleh ijtihad yang baru. Jadi keputusan hukum yang lama itu nggak bisa dibatalkan oleh keputusan hukum yang baru. Tentu saja di pembahasan di sana nanti ada pengecualian, ada yang bisa masuk, ada yang tidak. Tetapi ini adalah kaidah paling tidak mengumpulkan berbagai persoalan. Misalnya kalau dalam sholat itu, bahwa seseorang yang berijtihad bahwa di rakaat pertama dia merasa kesini arah kiblatnya, tiba-tiba ada tanda-tanda kayaknya bukan ke arah ini, ke arah yang lain, maka di rakaat yang kedua dia pindah. Nah, maka rakaat yang pertama itu tidak harus dibatalkan. Jadi yang pertama, yang kedua sama-sama sahnya, karena keputusan yang pertama itu tidak bisa dibatalkan oleh keputusan yang kedua. Al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Jadi suatu ijtihad pada masalah tertentu itu tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad berikutnya. Nah, itu disebut dengan kaidah ammah ya. Dan banyak sekali dan beberapa hal terkait dengan fikih muamalah, misalnya al-kharaju bid-doman, bahwa hasil itu diperoleh karena kita menanggung sesuatu. Itu sudah pernah kita bahas sebagai kaidah-kaidah yang terkait dengan hadis ya. Kemudian dan i'malul kalami aula min ihmalihi. Kalimat atau kata, ungkapan itu kalau sudah keluar dari seseorang ya harus digunakan, harus diambil, daripada tidak digunakan dan tidak diambil. Al-fardu afdalu minan nafli, bahwa yang wajib itu lebih baik daripada yang sunnah. Dan berbagai kaidah-kaidah lain yang bisa kita kita sebut sebagai kuliah atau ammah, karena terkait dengan berbagai bab ya. Lain sabulis sakiti qaulun, orang yang diam itu tidak bisa dianggap berbicara. At-tabi'un misalnya, bahwa sesuatu yang ikut itu ya tidak bisa memiliki hukum asal, dia harus tetap menjadi ikutan. Dan lain sebagainya. Biar terkait dengan fikih muamalah, maka saya akan mencoba mencari dan menjelaskan beberapa kaidah ammah maupun khossah dari kitab ini yang dikarang khusus terkait dengan fikih-fikih muamalah, dan juga termasuk dengan contoh-contoh kontemporer. Jadi karena itu sedikit kita akan menjelaskan beberapa kaidah yang ammah yang punya kaitan dengan fikih muamalah, terutama transaksi-transaksi modern ya. Jadi di halaman 70 di kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Munazzimah lil Muamalat Al-Maliyah Al-Islamiyah, kaidah-kaidah fikih yang secara khusus diperuntukkan bagi transaksi-transaksi keuangan Islam atau syariah ya, karangan Atiyah Adlan Atiyah Ramadan. Itu di halaman 70, kaidah-kaidah yang ammah ini yang kuliah, tapi selain yang 5 itu dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok. Di sini juga ada kelompok terkait dengan di sini dikelompokkan dalam 8 kelompok ya. Ada kelompok terkait dengan at-tabi' wal matbu' atau ikut asli atau ikutan. Jadi kaidah at-tabi'un tabi'un yang sering kita bicarakan dalam praktek presentasi, bahwa sesuatu yang ikutan itu harus terus dianggap sebagai ikutan, sebagai bukan yang utama gitu. Jadi karena itu
At-tabi'u yasqutu bisuqutil matbu'. Sesuatu yang ikut pada sesuatu itu, kalau sesuatu yang diikutinya gugur, maka yang mengikutinya juga menjadi gugur. Itu at-tabi'u tabi'un. Jadi contoh yang paling sering adalah jual beli, bukan jual beli, artinya apa namanya, jual beli kambing yang sedang hamil, maka kandungannya itu tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa dijual kandungannya saja yang ada di dalam, itu tidak bisa. Jadi kenapa? Karena dia ikut pada ibunya di dalam, yang masih di dalam, tabi'un tabi'un. Jadi dia harus ikut, tidak bisa sendiri. Dan kalau induknya batal, tidak jadi jual beli, ya kandungannya juga tidak bisa ikut batal dalam hal ini. Kemudian man malaka syai'an malaka ma huwa min daruratihi. Man malaka, barang siapa yang memiliki syai'an sesuatu, malaka, maka dia memiliki ma huwa min daruratihi, memiliki hal-hal lain yang terkait dengan hal itu sebagai ikutan yang ikutan yang tidak bisa lepas gitu loh. Jadi kalau misalnya jual beli mobil, kan ikutannya banyak. Bicara mobil tuh ya kunci lah misalnya, dongkrak lah dan lain-lain kalau baru itu, maka itu semua sudah ikut dengan sendirinya gitu loh. Karpet di dalamnya, apalagi misalnya kalau musik apa namanya, ya alat musiknya dan lain sebagainya ikut di dalamnya itu, dan tidak bisa dijual terpisah gitu loh, apa yang ada di dalam mobil itu. Jadi mobil itu ketika memiliki semua hal yang ada di dalamnya, begitu dijual mobilnya ya semua ikut semua. Itu man malaka syai'an malaka ma huwa min daruratihi. Kalau sudah memiliki mobil, maka ya kuncinya, karpet di dalamnya, apalagi dongkraknya, musiknya, ya kursinya, semua sudah menjadi bagian. Nah itu at-tabi'u tabi'un, lalu punya kaidah-kaidah turunannya. Yang kedua adalah kaidah terkait dengan penggunaan kalimat atau kata, i'malul kalami aula min ihmalihi itu. Jadi menggunakan kata tentu saja lebih diutamakan dibanding tidak menggunakan kata. Maksudnya menggunakan kata itu begini. Ketika saya bertransaksi, lalu kemudian saya mengucapkan sesuatu, maka ucapan itu ya harus dipertimbangkan. Atau ketika seseorang punya kontrak, punya kesepakatan, lalu mereka punya teks menandatangani kontrak itu, maka kontrak itu dijadikan harus dipertimbangkan ketika terjadi perselisihan, jangan dibuang. Jadi kembali kepada transaksi tersebut. Lalu kaidah lain, al-aslu fil kalami al-haqiqah, bahwa pada dasarnya memahami perkataan itu harus pada hakikatnya. Jadi hakikat artinya makna awal, makna pertama yang dipahami oleh banyak orang, bukan makna majaz, bukan makna metafor. Jadi kalau kita punya kontrak, maka kalimat-kalimat dan kata-kata itu pertama kali dipahami sesuai dengan pemahaman yang diterima oleh banyak orang sebagai pemahaman yang utama, bukan metafor gitu loh, metafor. Jadi kursi tidak dipahami sebagai jabatan. Misalnya kalau beli kursi ya kursi itu gitu loh. Kemudian juga kaidah-kaidah terkait dengan ihtiyat atau kehati-hatian dan saddul dzara'i', menutup segala jalan dari hal yang akan diharamkan. Jadi yang paling terkenal itu misalnya adalah idza ijtama al-haramu wal halalu ghulibal haram. Kalau ada barang di dalamnya tercampur antara hal dan haram, maka kita anggap sebagai haram. Tercampur sehingga tidak bisa membedakan. Kalau membedakannya bisa, misalnya di supermarket ada jual barang haram, ada jual barang halal, dan kita bisa memilihnya mana yang halal, mana yang haram, ya nggak masalah. Tetapi kalau masakan tercampur, ada
daging yang haram dan daging yang halal dimasak bareng, yaitu tercampur, maka kita tidak bisa memakannya karena dianggap haram karena tercampur yang susah untuk dipisahkan. Kemudian kaidah-kaidah terkait dengan pembuktian, al-bayyinatu al-mudda'i wal yaminu al-munkar atau alaman angkar. Al-bayyinatu, pembuktian itu, bukti-bukti itu, alal mudda'i harus dibawa oleh orang yang mendakwa, oleh orang yang mengaku, oleh orang yang menuduh orang lain. Itu bukti, harus punya bukti. Saya menuduh orang lain, saya mengaku bahwa barang yang ada di orang lain itu punya saya harus bawa bukti. Al-bayyinatu alal mudda'i wal yaminu alaman angkar, dan bagi orang yang mengingkari itu artinya saya dituduh misalnya, terus saya bilang tidak, maka bagi saya cukup untuk bersumpah saja, tidak perlu menghadirkan bukti. Kecuali dia membawa bukti, lalu tentu saja saya perlu melawannya dengan bukti yang baru. Tapi kalau dia nggak bawa bukti, ya saya cukup bersumpah saja. Wal yaminu alaman angkar, dan sumpah bagi orang yang mengingkari. Tidak kok, itu punya saya misalnya. Saya tidak melakukan itu, nah saya tidak, itu saya mengingkari. Itu kaidah yang juga cukup terkenal untuk berbagai hal ya, termasuk dalam hal-hal muamalah. Jadi kalau ada dua orang berselisih, berkonflik misalnya, maka orang yang menuduh itu misalnya ketika terjadi konflik antara dalam transaksi mudharabah, kerjasama antara pemodal dan pekerja, pengembang misalnya. Maka yang ketika terjadi konflik, siapa yang menuduh, menyalahkan, siapa itu harus membawa bukti gitu, membawa bukti. Pada dasarnya begitu tentu saja ya. Kemudian kaidah-kaidah terkait dengan hak ya. Terkait dengan hak-hak orang. Misalnya adalah kaidah al-haqqu la yasqutu bitaqadum. Al-haqqu la yasqutu bitaqadum. Ini jarang, jadi perlu saya tulis di sini. Al-huququ al-haqqu ya. Al-haqqu la yasqutu bitaqadum. Suatu hak atas barang la yasqutu itu tidak menjadi hilang atau jatuh bitaqadumi karena lamanya waktu, karena panjangnya waktu. Itu sesungguhnya tidak hilang gitu loh. Jadi seseorang yang memiliki sesuatu misalnya, atau seseorang yang memiliki hak terhadap sesuatu, maka hak itu tidak gugur karena sesuatu itu tidak dipakai-pakai sama dia, tidak dikelola sama dia misalnya, tidak digunakan sama dia lama sekali sehingga orang lupa itu punya siapa, maka tidak menjadi gugur gitu loh. Nah, itu yang tentu saja nanti ada pengecualian karena dalam kehidupan kadang-kadang kalau tidak segera diputuskan, misalnya misalnya adalah kalau di pengadilan itu kan ada hal-hal yang berlaku usia. Jika suatu tuntutan itu misalnya tidak diselesaikan selama 10 tahun, maka gugur. Itu karena persoalan administrasi ya. Jadi misalnya adalah suami istri kalau pernikahan, tapi juga bisa dalam perdagangan. Jadi ada suami dan istri, lalu kemudian sang suami atau sang istri pergi. Tidak jelas kabarnya. Ini kan yang pasti suami istri kan sudah menjadi suami istri. Tapi ketika pergi ini nggak ada kabar apakah meninggal, apakah bercerai, itu tidak ada kabar. Nah, kalau menggunakan kaidah ini ya, dia selamanya suami istri sampai ada keputusan yang jelas. Tetapi ulama fikih dan juga pengadilan biasanya itu
bisa memutuskan kalau beberapa tahun tidak jelas, itu ya dianggap meninggal atau dianggap cerai, karena kasihan sama istri atau sama suami yang ditinggalkan dengan posisi yang tidak jelas itu. Begitupun isu-isu lain dalam hukum ya, ketika ditunggu oleh hakim tetapi kemudian tidak datang, itu bisa memutuskan tanpa hak syuf'ah misalnya, hak kebersamaan itu. Jadi misalnya seseorang memiliki tanah bersama, lalu kemudian misalnya adalah tanah ini dimiliki oleh 3 orang, tapi belum tahu mana bagian masing-masing itu. Nah, salah satunya pengen menjualnya. Jadi ini untuk 3 orang, dimiliki oleh 3 orang, salah seorang pengen menjualnya. Nah, rapat nggak jadi-jadi, ketemu nggak ada keputusan gitu. Sementara yang satu pengen menjual. Ini kan harusnya memang yang paling berhak itu adalah anggota yang 3 orang ini. Karena dia tanah satu ini, dia punya hak syufa untuk membeli duluan. Nah, hak syufa ini, kalau ngikutin kaidah ini, maka tetap dimiliki haknya sampai kapanpun. Tetapi ketika salah satunya misalnya pengen menjual, lalu yang 2 dan 3-nya ini nggak jelas di mana orangnya, tidak ketemu-ketemu, bagian dia tentu saja cuma sepertiga gitu loh. Tidak bisa mengambil 2/3. Jadi hak yang 2/3-nya, hak yang kedua ketiganya milik ini, tetapi dia memiliki hak untuk membeli yang ini, yang disebut dengan hak syuf'ah. Tetapi karena ininya tidak jelas ada di mana, sementara dia pengen menjual, ya ini bisa gugur karena yang pertama pengen segera menjual kepada orang lain. Haknya harusnya yang membeli itu yang orang yang ini. Misalnya kalau kita sebut ini A, ini B, ini C. Ketika A mau menjual, itu yang paling berhak membeli itu B dan C. Namanya hak syuf'ah. Karena dia satu kawasan, satu geblek. Tetapi ketika B dan C-nya itu tidak jelas kemana, sementara A pengen menjual karena perlu uang, maka ya hak ini hilang, tidak bisa selamanya gitu. Kalau ini kan harus selamanya. Tetapi hak kepemilikan selamanya nggak bisa diambil oleh A karena dia tidak ada orangnya. Nah, itu hak kepemilikannya selamanya, tapi hak syuf'ahnya itu bisa diputuskan. Misalnya 2 tahun, 3 tahun nggak jelas kabar, ya sudah dijual saja. Kemudian ada kaidah-kaidah yang terkait dengan syarat, akad-akad, dan juga tindakan-tindakan. Misalnya al-muslimuna 'inda syurutihim. Nah, ini mungkin bisa menjadi bagian dari al-'ada muhakkimah, tapi di sini dianggap sebagai kaidah umum ya. Al-muslimuna 'inda syurutihim, bahwa orang Islam itu terikat dengan kesepakatan yang dibikinnya. Nah, itu sering dipakai oleh MUI kaidah ini, al-muslimuna 'inda syurutihim. Orang-orang Islam itu terikat dengan apa yang sudah disepakatinya. Dan kaidah-kaidah lain yang menjadi turunan dari kaidah ini. Oke, kita akan mencoba dan ada kaidah lagi terkait dengan kepemilikan. Kalau tadi kan terkait dengan akad dan lain sebagainya. Misalnya al-aslu fit tamalluki al-ikhtiyar. Pada pokoknya kepemilikan itu didasarkan kepada pilihan-pilihan, tidak bisa dipaksa. La yajuzu li ahadin an yatasarrafa fi milkil ghairi bila idnin. La yajuzu, tidak boleh, li ahadin, bagi seseorang, an yatasarrafa, untuk menggunakan fi milkil ghairi, pada hal yang pada sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, bila idnin, tanpa izin orang tersebut. Kemudian ada kaidah-kaidah terkait dengan siyasah syar'iyah, terkait dengan
politik, kebijakan, terkait dengan pengelolaan, pengorganisasian. Nah, ini sering dipakai juga sama MUI, yaitu misalnya tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahah, atau at-tasarrufu ala ra'iyati manutun bil maslahah, bahwa kebijakan seseorang atau apalah tindakan seseorang kepada orang lain itu basisnya harus maslahat. Jadi saya ketika memutuskan sesuatu untuk organisasi, maka harus basisnya maslahat, bukan madarat, bukan keburukan. Artinya kalau memutuskannya berdasarkan keburukan, maka itu tidak boleh, batal demi hukum. Dia harus basisnya kemaslahatan. Jadi saya harus bisa membuktikan bahwa itu maslahat untuk organisasi. Atau ketika orang bertransaksi, misalnya antara tadi sahibul mal sama mudorib, antara yang punya modal, punya uang sama orang yang pebisnisnya. Ketika ada kesepakatan, maka semua tindakan-tindakannya pebisnis atau pekerja atau amil itu harus basisnya kemaslahatan dari kontrak mudoroba ini. Tetapi kalau basisnya adalah keburukan, maka dia harus menanggung. Jadi misalnya sengaja menghancurkan, sengaja menjerumuskan, maka dia harus doman, harus menanggung. Itu tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah, itu bisa diturunkan berbagai kaidah. Tidak harus terkait dengan kepemimpinan, tetapi ketika seseorang punya tanggung jawab terhadap yang lain, terhadap sesuatu yang lain. Jadi karena itu bisa tasarrufu ala ra'iyati manutun bil maslahah juga. Jadi ketika seseorang punya tanggung jawab kepada orang lain, itu anak yatim misalnya, organisasi misalnya, mengelola uang orang lain, kesepakatan untuk investasi misalnya, itu basisnya harus maslahat. Kalau tidak, maka orang tersebut harus mengganti dan menanggung. Oke, coba kita lihat satu contoh ya terkait dengan implementasi kontemporer dari kaidah-kaidah umum ini. Dia mencontohkan di sini terkait dengan ada banyak sekali contoh. Nanti kalau mau merujuk kepada kitab ini ya, ada berapa? Ada 9 contoh yang mungkin bisa dikaitkan diskusinya dengan kaidah-kaidah yang umum ini. Diskusinya ada 9 contoh di buku ini yang dibahas bagaimana membahas isu-isu fikih dengan kaidah-kaidah yang umum ini, dan juga kaidah lain bisa jadi induk pokok. Dan 9 itu, pertama tadawulu ashami syurokati al-musahimah. Jadi ketika jual beli atau pasar saham itu kita diskusikan dalam boleh tidaknya pasar saham, percampuran saham atau jual beli antar saham dan lain sebagainya. Mas'alatul dzurufi at-tari'ah, terkait dengan kondisi-kondisi yang baru datang. Mas'alatul syarti al-jazai, qararatul wulad fi ma yata'allaqu bil aswaq, keputusan-keputusan pemerintah terhadap pasar. Kemudian tarodi, saling rela dalam sebuah akad-akad sekarang, bagaimana bentuknya relanya itu. Lalu kemudian al-hiyal al-mu'asara, al-hila al-mu'asara fi babil uqud, pelarian dari hilah itu, coba di sini sebentar. Pelarian dari akad ya. Kemudian bunuku al-laban, bank susu. Maksud susu itu air susu ibu, lalu dikumpulkan di bank. Itu bagaimana hukumnya ya. Istijarul arham, sewa menyewa rahim. Intiharu
al-musta'min, bunuh dirinya nasabah asuransi dan lain sebagainya, itu bisa nggak dikaitkan dengan kaidah manista'jala bisyai'in qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Itu kan ada kaidah itu, barang siapa yang terburu-buru terhadap sesuatu maka dia dihalangi dari sesuatu itu. Jadi seseorang misalnya A menjadi nasabah asuransi jiwa kepada perusahaan B. Nah, asuransi jiwa itu kan harusnya ya mati wajar, entah kecelakaan, entah karena sakit, entah karena. Tapi kalau dia bunuh diri, berarti kan dia terburu-buru. Terburu-buru artinya ingin mengambil haknya dengan membunuh dirinya sendiri, yaitu hak asuransi itu. Nah, maka dia tidak berhak atas asuransi itu karena dia membunuh dirinya buru-buru, belum waktunya buru-buru itu. Nah, itu juga dibahas, tapi saya akan membahas sedikit sebentar terkait dengan saham ya. Saham perusahaan. Nah, atau asuransi. Saham apa asuransi? Ini saham ya. Oh iya, terkait dengan saham lah. Jadi saham itu pada dasarnya katanya di sini boleh asal perusahaannya perusahaan yang halal. Jadi memiliki saham lalu menjualnya, ketika perusahaan itu adalah perusahaan yang bergerak pada hal-hal yang haram, maka sahamnya juga halal. Begitupun ketika misalnya syaratnya lagi bahwa perusahaan ini juga tidak melakukan hal-hal yang terkait dengan riba. Jadi barangnya pertama halal, dan juga tindak perilakunya, investasinya juga halal, tidak dengan orang-orang atau bank-bank yang memiliki riba bunga itu. Nah, perusahaan yang seperti itu tentu saja pada dasarnya adalah halal. Akan tetapi pada masa sekarang itu kadang-kadang kan perusahaan ketika masuk ke pasar saham itu dia bercampur dengan perusahaan-perusahaan lain yang mungkin tidak halal. Atau mungkin secara undang-undang dia disyaratkan untuk berhubungan sama BI misalnya. Nah, maka ketika itu terjadi, itu dianggap sebagai tabi'un. Tabi'un itu nggak asli. Tadi kan at-tabi'u tabi'un. At-tabi'u tabi'un. Kaidahnya. Jadi pada pokoknya transaksi dia halal. Dia tidak pernah melakukan investasi yang haram juga, yang riba itu. Jadi perusahaan itu. Tapi ketika dia punya syarat misalnya harus harus berhubungan dengan bank-bank yang konvensional, maka itu hubungan itu dianggap sebagai bukan asli, bukan dasar. Jadi dia hanya tabi'un, dia hanya ikutan dan tidak utama. Karena itu dia tidak punya hukum di situ, tidak perlu dihukumi karena hukum yang asalnya adalah yang boleh itu. Tabi'un pakai kaidah ini. Atau pakai kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisiro, kan, bahwa kesusahan, kerumitan di mana dia kalau bikin perusahaan harus izin ke berbagai hak, atau ketika ATM-nya harus bercampur sama yang lain, masih bergabung dengan bank induk dan lain sebagainya, itu termasuk masyaqqah karena kondisi yang tidak bisa dihindari. Karena itu bisa jadi bukan alasan darurat kalau itu terkait dengan kematian, tapi alasannya kesulitan, yaitu al-masyaqqah. Jadi ketika sulit tidak bisa terhindari, terlepas dari bank-bank konvensional, itu ya boleh dalam arti karena bukan pokok tadi, menggunakan kaidah tabi'un atau al-masyaqqatu tajlibu at-taisiro. Nah, itu kaidah-kaidah umum. Kaidah umum itu sekali lagi adalah kaidah-kaidah yang tabi'un kan bisa untuk jual beli tadi kan, bisa untuk transaksi saham, bisa juga untuk ibadah. Ruku itu bagian dari sholat, maka dia tidak bisa punya hukum sendiri. Jadi hukumnya hukum di sholatnya. Orang tidak bisa
ruku harus hanya ruku saja, harus wudhu lalu punya hukum sendiri, enggak, tapi dia ikut dari bagian sholat misalnya. Begitupun dalam jual beli, tadi sudah kita contohkan ya. Jadi dia kaidah umum ini, ini ya, berarti ini sama ini. Kaidah umum ini adalah sama definisinya dengan kaidah kuliah. Dia lintas bab, ada bisa ibadah, bisa muamalah, bisa jual beli, bisa juga masuk di simpan pinjam atau sewa menyewa, utang piutang, akan masuk semua, bisa masuk, makanya disebut sebagai kaidah umum. Nah, kalau kaidah khusus itu ketika dia hanya untuk satu hal saja, misalnya hanya untuk ibadah saja, atau hanya untuk akad, terkait dengan akad saja gitu misalnya, terkait dengan muamalah saja, dia lebih khusus ya. Jadi itu disebut sebagai kaidah al-khossah atau kaidah-kaidah khusus. Misalnya kalau di sini itu kan ada kaidah-kaidah yang khusus untuk muawadot, tukar menukar. Ada kaidah-kaidah khusus untuk tabarruat. Jadi akad itu kan ada akad komersial, ada akad sosial. Komersial itu muawadot, komersial artinya tukar menukar, tapi ada tabarruat, kaidah untuk sosial. Sosial itu bukan tukar menukar, tapi dia ingin memberi, misalnya hibah, sedekah, zakat, itu namanya tabarru'. Jadi satu pihak sudah, tidak ada ikatan berikutnya. Tapi kalau memberi dan menerima itu muawadot. Nah itu ada kaidah-kaidahnya ya. Jadi itu disebut dengan kaidah khossah. Nanti semakin kecil ya semakin khusus. Semakin lingkupnya tambah sempit ya itu disebut sebagai khossah. Jadi ini soal lingkup lah, amma apalagi kuliah sama induk soal lingkup saja. Jadi semakin besar lingkupnya itu kuliah, semakin kecil lingkupnya itu khossah. Dan yang khossah ini kalau kecil banget nanti disebut sebagai dobit. Sebagai dobit karena sangat kecil lingkupnya ya. Jadi misalnya tadi kaidah-kaidah terkait dengan tukar menukar, kaidah-kaidah terkait dengan komersial, kaidah-kaidah terkait dengan riba, punya kaidah sendiri, kaidah-kaidah terkait dengan pekerjaan, bekerja, mencari nafkah, kaidah-kaidah terkait dengan investasi itu ada sendiri. Misalnya kaidah-kaidah terkait dengan hutang piutang, terkait dengan penyimpanan dan lain sebagainya. Nah, jadi ada di sana kaidah-kaidah khusus terkait itu. Misalnya juga sekarang kita sedikit mencoba beberapa kaidah terkait dengan akad, muawadhah dan tabarruat ya. Beberapa saja sebagai contoh, yaitu ada di halaman 133. Nah, qawaidul muawadhat, kaidah-kaidah yang terkait dengan tukar menukar. Kaidah pertama misalnya, ini terkenal juga walaupun dengan istilah lainnya, al-aslu fil muawadhati al-ibahah. Ini sering dan masuk di fatwa MUI banyak sekali, tapi dengan bahasa lainnya. Al-aslu fil muawadhati, kadang-kadang pakai bahasa al-muamalati al-ibahah. Al-ibahah. Pada dasarnya semua transaksi itu adalah boleh. Nanti ada tambahan malam yakum dalilun ala tahrimi, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Nah itu salah satu kaidah ya terkait al-aslu fil muamalati as-sihhah atau fil muawadhati al-sihhah. Pada dasarnya setiap transaksi itu ya sah. Kalau tadi kan boleh hukumnya, boleh itu artinya tidak diharamkan. Kalau sah artinya dia mengikat. Kalau sah berarti mengikat kedua belah pihak. Jadi harus diberlakukan itu kalau sudah terjadi.
Kalau al-ibahah itu haram atau tidak. Kalau sihha itu artinya kalau sudah terjadi ya dia terikat dengan kaidah tersebut. Kaidah lain apa ya? Kaidah lain misalnya adalah kaidah yang khoso ya, tafsudu al-uqudu bil ghororil al-kasir dunal yasir. Nah ini kan kaidahnya sangat khusus terkait dengan transaksi saja, bahkan mungkin jual beli. Tafsudu rusak atau batal, al-uqudu akad-akad bil ghorori dengan ketidakjelasan, al-kasiri yang banyak, dunal yasiri tidak yang sedikit. Jadi transaksi itu kalau ketidakjelasannya sangat besar, menciptakan konflik, maka bisa batal. Tetapi kalau kecil, sedikit, sederhana, orang biasanya memaafkan, maka tidak batal. Jadi misalnya kalau jual beli sesuatu yang tidak jelas isinya apa, di dalam kotak misalnya, nih saya jual kepada kamu satu kardus apel, tetapi tidak jelas apelnya apel apa, tidak ada contohnya, belum biasa jual beli satu kardus apel, tidak bisa dilihat dan lain sebagainya, baru kenal orangnya, itu tidak boleh karena spekulasi, al-gharar, terjadi gharar di situ. Tetapi kalau orang sudah biasa transaksi dengan orang tersebut, sudah berkali-kali memang dibungkus apelnya, dan setiap saat ketika buka benar semua, bagus semua, dan nggak ada masalah. Sesekali dari 100 kardus itu ada 1-2 yang mungkin tidak maksimal kualitasnya, itu kan kecil biasa. Orang ketika ada 1-2 ya itu nggak masalah kalau ada seperti itu. Tapi kalau tidak tahu sama sekali, tidak jelas sama sekali, baru kenal, nggak bisa dibuka, nah itu ghorornya besar, itu tidak bisa. Tafsudu al-uqudu bil ghorori. Nah itu masuk dalam kategori kaidah al-khosoh, karena hanya berbicara tentang transaksi saja yang walaupun bisa juga dikaitkan dengan kaidah besar atau kuliah, yaitu ad-dararu yuzalu, dari situ bahwa setiap kerusakan itu harus dihilangkan. Cara menghilangkannya yang membatalkan transaksi ini. Nah itu memang bisa ya, bisa seperti itu. Nah contoh yang terkait dengan kontemporer misalnya adalah asuransi katanya. Nah asuransi itu kan adalah transaksi tentang jaminan masa depan, baik jiwa misalnya, ketika seseorang membayar bulanan tertentu sehingga ketika meninggal dunia maka dia akan memperoleh sejumlah uang besar untuk menjamin diri maupun ahli warisnya agar supaya tidak terkatung-katung menjadi miskin. Atau kesehatan, membayar setiap bulan berapa uang, lalu ketika sakit memperoleh jaminan untuk masuk rumah sakit, untuk dirawat dan lain sebagainya. Atau kerusakan barang atau kehilangan barang. Nah itu asuransi. Nah asuransi ini kan lalu kemudian dibahas, tentu saja ada asuransi komersial. Komersial itu ketika dua pihak, yang satunya membayar, yang satunya itu mengambil untung dari pembayarannya untuk investasi, lalu kemudian memberikan, itu komersial. Tapi ada yang sosial, secara umum sosial itu semua orang terlibat, biasanya wajib oleh pemerintah seperti BPJS, itu jaminan sosial, itu asuransi juga, tapi itu masuk
bukan komersial. Artinya komersial itu pemerintah tidak menggunakan dana itu untuk memperoleh keuntungan, tetapi kalaupun digunakan misalnya untuk investasi, keuntungannya ya dikembalikan kepada seluruh warga negara untuk kepentingan asuransi atau jaminan sosial tersebut. Nah, beda kalau kita daftar asuransi kepada perusahaan asuransi yang dia memerlukan modal untuk bisnisnya, lalu kemudian kita ikut asuransi yang itu komersial karena mereka ingin mendapatkan untung dari transaksi asuransi tersebut. Nah, akad-akad asuransi ini mungkin bisa dibahas dengan beberapa kaidah dalam kaidah fikih. Salah satunya adalah kaidah gharar itu. Jadi dalam pembahasan fikih kontemporer, asuransi tentu saja sesuatu yang termasuk dalam masail fikih. Karena apa? Karena dulu tidak ada persis seperti sekarang kesehatan seseorang, apalagi pekerjaan, bahkan kalau hilang itu diasuransikan, pendidikan juga diasuransikan dan lain sebagainya, mobil, rumah. Bahkan sekarang beberapa orang anggota tubuhnya, tenggorokan dan lain diasuransikan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu asuransi. Nah, pembahasannya oleh para ulama itu ya jika dikaitkan dengan kaidah, bagi ulama-ulama yang membolehkan asuransi tersebut, maka mereka menggunakan kaidah-kaidah terkait dengan uruf dan maslahah. Bahwa al-muslimuna inda syurutihim misalnya. Bahwa orang kalau sudah sepakat untuk itu ya sudah. Atau al-aslu fil muamalati al-ibahah. Jadi asuransi dihalalkan dengan kaidah-kaidah bahwa itu adalah kesepakatan al-muslimuna inda syurutihim. Bahwa itu adalah kemaslahatan, ainama al-maslahatu fasam masyara'ullah, di mana ada maslahat maka itu halal. Atau urf, al-ma'rufu urfan kal masyruti syarton. Jadi itu sesuatu yang sudah diterima oleh masyarakat, menjadi kebiasaan masyarakat, ya uruf. Atau ada yang menggunakan kaidah musyarakah, itu kerjasama, investasi untuk, atau itu merupakan transaksi jual beli. Nanti al-aslu fil muawadati al-ibahah. Pada saya setiap transaksi itu ya tukar menukar, itu transaksi selama itu saling rela satu sama lain, maka tentu saja transaksi itu menjadi boleh. Jadi itu akan digunakan hal-hal yang seperti itu. Nah, sementara ulama lain yang mengharamkan itu menggunakan kaidah-kaidah lain juga, yaitu kaidah tentang gharar misalnya, tentang tentang transaksi yang mengandung gharar, ketidakjelasan, spekulasi, al-bay' al-ma'dum misalnya, jual beli yang tidak jelas, objeknya tidak jelas, itu artinya belum ada saat itu, maka haram hukumnya. Transaksi asuransi itu kan transaksi tentang sesuatu yang belum terjadi, yang belum jelas, yang gharar. Gharar itu bisa ada, bisa tidak. Orang itu bisa sakit, bisa tidak gitu loh, selama setahun itu. Bisa meninggal, bisa tidak selama setahun itu ketika ada asuransi jiwa. Bisa kebakar, bisa tidak. Nah, itu kan tidak belum tentu terjadi. Bahkan makdum, belum jelas gitu. Nah, karena itu ketika dia masuk dalam asuransi komersial, itu ulama yang menggunakan kaidah gharar, maka itu dianggap sebagai haram. Atau dianggap sebagai, nanti apalagi kalau masuk menggunakan transaksi bunga, transaksi hutang piutang dan lain sebagainya, maka itu menjadi haram hukumnya. Jadi kaidah ini pada prakteknya, kaidah-kaidah ini khosso ammah maupun kuliah dan induk, itu ketika implementasi baik ulama dulu maupun ulama sekarang, itu contohnya bisa berbeda-beda. Untuk contoh yang sama
bisa jadi ada hukum yang berbeda dengan kaidah yang berbeda. Dengan kaidah yang berbeda. Tetapi yang harus kita sadari bersama adalah bahwa kaidah ini adalah logika berpikirnya para ulama fikih untuk menemukan argumentasi hukum. Jadi halal atau haram, maka basisnya tuh kelihatan, logika hukumnya tuh kelihatan. Sehingga kalau mau dikiaskan, kalau mau dianalogikan, kalau mau dikembangkan kepada kasus-kasus lain, maka akan lebih jelas dan lebih mudah. Jadi misalnya al-haqqu la yasqutu bitaqaddum ini, itu akan bisa dikembangkan untuk isu syuf'ah, untuk isu kepemilikan, untuk isu-isu yang lain, nikah dan juga hal-hal lain. Begitupun al-aslu fil muawadati al-ibaha, atau konsep gharar, konsep tadlis, konsep dan lain sebagainya. Ini bisa dijadikan konsep. Karena itu beberapa ulama kontemporer itu kemudian mencoba menyusun ulang konsep-konsep dari kaidah-kaidah fikih ini menjadi prinsip-prinsip besar dalam ekonomi syariah, yang nanti akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya, pertemuan terakhir. Jadi ini kan kaidah-kaidah fikih yang saya jelaskan sejak awal semester itu adalah kaidah-kaidah yang sudah ditulis, dirumuskan oleh para ulama, al-qawaid al-fiqhiyah. Rumusan ininya, rumusan kalimatnya, rumusan katanya sudah ditulis oleh para ulama di kitab-kitab fikih ini. Tetapi kemudian karena ini logikanya jelas, karena ini argumentasinya jelas, mudah dipahami, itu bisa dikumpulkan bersama ke dalam kaidah besar yang lebih simpel mungkin, yang mudah dikenali dan lebih universal, artinya lebih mencakup semua bab. Dalam konteks muamalah misalnya, saya mendengar paling tidak ada 4 atau 5 kaidah yang nanti saya jelaskan pada pertemuan berikutnya, yaitu adamu zulmi, adamu ad-dorori, adamu al-ghorori, adamul jahalati, adamul maisiri misalnya. Nah, itu salah satu rumusan yang sesungguhnya dari ulama masa lalu, tapi lebih singkat dibanding kata-kata yang panjang-panjang ini. Lebih singkat. Misalnya prinsip ekonomi syariah itu pertama adamu zulmi, tidak boleh ada kezaliman. Nah, karena itu mudorobah gitu loh misalnya nanti. Adamu dorori, tidak boleh merusak orang lain. Adamul ghorori, tidak boleh ada spekulasi atau tidak boleh ada ketidakjelasan. Adamul jahalati, tidak boleh ada ketidaktahuan. Adamul maisiri, tidak boleh ada perjudian atau spekulasi yang sangat naif terhadap hal-hal yang sangat tidak bisa dikontrol tentang masa depan itu misalnya. Ya, kasus asuransi itu bisa dijelaskan kenapa tidak boleh bagi yang melarangnya melalui prinsip-prinsip besar ini. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut terkait dengan prinsip-prinsip besar yang bisa dikategorikan sebagai kaidah-kaidah fikih, tapi dalam rumusan baru. Sekarang rumusan bahasanya atau ungkapannya, tapi kontennya sesungguhnya sudah ada dari sejak dulu dalam berbagai kitab usul fikih, usul fikih dan fikih, terutama kaidah-kaidah fikih. Demikian kuliah hari ini, semoga bisa membantu bahwa dalam penjelasan kaidah-kaidah fikih itu, pertama ada yang induk, kedua ada yang kuliah al-kubro. Dari kuliah kubro ini ada 2, ada yang al-asliyah, ada yang furu'iyah. Yang aslinya 5 kaidah itu. Lalu yang furu'iyahnya ya turunan dari 5 ini, masing-masing punya turunannya, kemarin sudah kita jelaskan. Jadi nanti asliyah al-kulliyah, al-asliyah, al-kubro, al-khomsah itu. Lalu kemudian al-kulliyah, al-far'iyah. Jadi turunan dari kemudian al-ammah atau al-kulliyah juga, tapi siwa al-khomsah. Al-ammah ini kuliah juga, induk juga, asas juga, tapi selain yang 5. Ya, seperti al-ijtihadu la yanqadu bil ijtihad itu, al-kharaju bid doman.
Lalu kemudian al-khossah. Al-khossah itu lebih sempit. Nah, yang paling sempitnya disebut dengan ad-dobit. Ad-dobit itu. Jadi al-kulliyah, al-asliyah, al-kubro, al-kulliyah, al-far'iyah, kemudian al-kulliyah siwa al-khomsah atau al-ammah. Ini sebutannya bisa kuliah siwa khomsah. Kuliah siwa khomsah artinya kuliah tapi selain yang 5. Atau biar mudah jangan kuliah lagi, al-ammah aja, al-ammah. Lalu kemudian al-khossah. Al-khossah yang lebih khusus terkait dengan isu paling lingkupnya paling kecil, misalnya satu bab dalam bab tertentu tentang jual beli misalnya. Demikian teman-teman sekalian, terima kasih banyak, semoga bisa memberi wawasan mengenai kaidah fikih dalam transaksi muamalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.